صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin, amma ba'du. Alhamdulillah nih teman-teman semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu terlimpah sebagai ungkapan rasa rindu kita dan sayang kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita keberkahan dan mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya nih alhamdulillah para jamaah semuanya dan para pencinta daripada Majlis Safwatur Rahman, alhamdulillah kita melihat bangunan-bangunan kita ini di lantai bawahnya sudah hampir selesai. Ini berkat perjuangan dari para pencinta-pencinta dengan bantuannya dan para donaturnya, yang mudah-mudahan majlis ini sebagai tempat yang diridhoi oleh Allah untuk kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mudah-mudahan kalian yang ngebantu semuanya baik dari doa ataupun harta kalian, mudah-mudahan kalian selalu mendapat pertolongan dan balasan yang sangat indah daripada balasannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, tidak terasa pula sebentar lagi kita akan memasuki malam nuzulul Quran, atau malam nuzulul Quran sudah berada di hadapan kita semuanya, yang dimana malam nuzulul Quran ini kaitannya adalah dengan asbab daripada turunnya surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Satu ketika Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau itu dimana dalam perkumpulan atau sedang ada majlis dengan para sahabatnya. Nah di situ Nabi menceritakan ada seseorang yang dulu di zaman jauh daripada zamannya Rasulullah SAW, ada yang namanya Sayyidina Samun Al-Ghazi. Di mana jamaah sekalian, Sayyidina Samun Al-Ghazi itu berperang di jalan Allah dengan usia yang panjang, dengan ketakwaan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sahabat diceritakan tersebut sangat mendengar dengan sesama, dengan penuh jamaah sekalian kecintaan, karena Nabi berbicara dengan begitu indahnya. Nah ketika itu kata Rasulullah, Sayyidina Samun Al-Ghazi itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau perang hanya menggunakan cambuk dari ekor unta itu, musuhnya berapapun pasti akan mati. Sampai akhirnya musuh-musuhnya Sayyidina Samun Al-Ghazi ini mencari cara bagaimana caranya melemahkan daripada Sayyidina Samun Al-Ghazi. Dibujuklah istrinya, ditanya istrinya mau nggak ditawarkan harta, ditawarkan berlian, emas dan perak biar dia mencari kelemahan daripada suaminya. Akhirnya pada suatu saat suaminya sedang tidur, diikat dengan tali. Dengan baca bismillah di pagi hari, pada saat itu Sayyidina Samun Al-Ghazi dengan begitu mudahnya membuka tali tersebut. Di malam kedua dengan tambang, malam ketiga dengan rantai. Akhirnya beliau berkata, ada apa sih istriku? Enggak, pengen tahu kekuatan abang doang. Alhamdulillah Allah titipkan kekuatan dengan rambutku yang panjang ini. Nanti terangkan Sayyidina Samun Al-Ghazi itu rambutnya sampai nyengser ke tanah. Nah akhirnya istrinya setelah mengetahui tersebut, pada malam selanjutnya diguntinglah rambutnya. Ketika digunting, akhirnya diikat dengan rambutnya, dan pada saat itu hilanglah kekuatan Sayyidina Samun Al-Ghazi. Akhirnya masuk tuh musuh-musuhnya, ditangkap, akhirnya dilukai, cederai kakinya, matanya, sampai suatu malam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekuatannya dikembalikan lagi. Akhirnya Allah kabulkan permintaan Sayyidina Samun Al-Ghazi dan kekuatannya dikembalikan oleh Allah, sehingga musuh-musuhnya pada mati pada saat itu dengan kekuatan yang Allah berikan kepada Sayyidina Samun Al-Ghazi. Akhirnya selama 1000 bulan Sayyidina Samun Al-Ghazi berperang di jalan Allah, beliau berpuasa, bangun malamnya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ketika mendengar daripada kisah tersebut, banyak dari para sahabat itu menangis. Sampai Nabi mengatakan, kenapa engkau menangis wahai sahabatku? Sungguh indah hidupnya Sayyidina Samun Al-Ghazi, kata para sahabat. Dia artinya beliau itu hidupnya sangat mulia, diberikan umur yang panjang. Sedangkan kami umatmu bagaimana ya Rasulullah? Umur kami tidak seperti umur-umur mereka daripada umat-umat yang terdahulu.
Lalu turunlah malaikat Jibril alaihissalam dan mengatakan dan membawakan salam dari Allah Subhanahu wa taala serta turunnya surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam daripada bulan suci Ramadan yang dikenal dengan malam 1000 bulan. Jika kita bertepatan ibadah di malam tersebut, maka kita akan mendapatkan ibadah 1000 bulan lamanya jamaah sekalian. Gembiralah para sahabat. Oleh karena itu, marilah jamaah sekalian, Nuzulul Quran ini juga terkenal dengan malam daripada Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Malam turunnya Al-Quran. Kita hidupkan malam Nuzulul Quran ini dengan penuh kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan lakukan perbuatan maksiat, jangan durhaka sama orang tua, jangan minum minuman keras, jangan memutuskan tali silaturahmi. Insya Allah malam tersebut kita tergolong orang yang dapat malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jangan kita membicarakan keburukan orang lain. Dan salah satu cara untuk dapetin malam Lailatul Qadar adalah jangan kita meninggalkan salat tarawih ataupun salat isya, salat tarawih dan salat witir berjamaah dan juga salat subuh berjamaah. Insya Allah kalau orang yang selama Ramadan dia jaga ini sampai akhir Ramadan, mereka tergolong orang yang dapetin malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah, beliau itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau datang malam Lailatul Qadar, apa yang harus kami baca? Kata Nabi, aksiru, perbanyaklah membaca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak baca doa tersebut, insya Allah kita tergolong orang yang dapetin malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah muliain kita dengan malam nuzulul Quran ini. Mari kita hidupkan Al-Quran, karena iqra'ul Quran fa innahu sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang menjadi syafaat kita nanti siapa sih di hari kiamat? Salah satunya adalah Al-Quran. Kita jaga Al-Quran kita baca, kita amalkan apa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan menjadi berkah kita baik di dunia, di alam barzah ataupun nanti di alam akhirat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahin kita, Allah anugerahkan kita untuk melihat dan memandang wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Allah berikan jasad kita ini kesempatan untuk salat di depan Ka'bah Al-Mukarramah dan kita bisa ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadanul yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Wa salli